Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Dwi Rahmawati, NIM 193141107 dari program studi PGMI kelas 3D. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 5 yaitu tentang penelitian agama dan model-modelnya yang mencakup 4 poin. Yang pertama, penelitian dan penelitian agama. Yang kedua, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang ketiga yaitu konstruksi teori penelitian agama, dan yang terakhir yaitu model-model penelitian agama. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama yaitu penelitian dan penelitian agama. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum. Penelitian juga disebut sebagai upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yaitu gabungan antara pendekatan rasional dengan pendekatan empiris. Pendekatan rasional sendiri yaitu berupa kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris yaitu kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Ini sesuai dengan yang dikatakan Ahmad Syafi'i Mufid dalam Afandi Mokhtar edisi 1996 halaman 33. Nah, di sini terdapat kriteria metode ilmiah menurut Mohnazir. Ada 6, yaitu yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir menggunakan teknik kuantitatif. Selain itu ada langkah-langkah yang ditempuh metode ilmiah, yaitu yang pertama memilih dan mendefinisikan masalah, yang kedua survei terhadap data yang tersedia, ketiga memformulasikan hipotesis, keempat membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis, kelima mengumpulkan data primer, yang keenam menganalisis dan membuat interpretasi, dan yang ketujuh membuat generalisasi atau kesimpulan, dan yang terakhir yaitu membuat laporan. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Menurut Harun Nasution, agama karena merupakan wahyu tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Sedangkan menurut Ahmad Syafi'i Mufid dalam Afandi Mokhtar menyatakan bahwa agama sebagai objek penelitian pernah menjadi bahan perdebatan karena agama merupakan sesuatu yang transenden. Agama mengandung dua kelompok ajaran. Yang pertama yaitu ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran ini bersifat absolut, mutlak, benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa diubah. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat relatif, nisbi, berubah dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman itu menurut Harun Nasution dalam Parsudi Suparlan edisi 1982 halaman 18. Kata Ahmad Syafi'i Mufid, kita tidak mempertentangkan antara penelitian agama dengan penelitian sosial terhadap agama. Dan demikian, kedudukan penelitian agama adalah sejajar dengan penelitian-penelitian lain. Yang membedakannya hanyalah objek kajian yang ditelitinya. Dalam agama Islam terdapat gagasan para ahli filsafat, ahli kalam, ahli fikih atau hukum, dan para sufi. Contohnya hubungan kiai santri dalam lingkungan lembaga pesantren, interaksi antara ulama dan umara dalam kehidupan politik, interaksi antara kiai dan masyarakat sekitarnya merupakan wilayah kajian dari ilmu-ilmu ini. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Kalau Arthur Muzar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University, berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, tapi di sini yang menjadi sasarannya yaitu hanya ritus, mitos, magic. Itu yang pokoknya. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada strategi atau sistem keagamaannya. Kedua, adanya ilmu usul fikih, al-fikih sebagai metode untuk istinbat hukum dan dalam agama Islam, dan ilmu mustahalal al-hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti bahwa keinginan untuk mengembangkan metodologi penelitian tersendiri bagi bidang pengetahuan agama ini pernah muncul.
Kata M atau Muzhar 1988 halaman 4 akan lebih bijaksana apabila yang diharapkan itu tumbuh dari proses seleksi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman dalam menggunakan berbagai metode penelitian sosial. Dalam pandangan Middleton, penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya adalah substansi agama Islam, kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan penelitian keagamaan Islam dalam pandangannya adalah penelitian yang objeknya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Dalam pandangan Juhaya S. Praja, terdapat dua bidang penelitian agama. Yang pertama, penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua, pemikiran dan pemahaman terhadap pengajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama itu, yakni usul fikih, yang merupakan metodologi ilmu agama. Penelitian dalam bidang ini telah melahirkan filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, dan fikih. Selain itu, penelitian keagamaan meliputi hal-hal berikut: perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas agama yang dianutnya, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya maupun yang lainnya yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga, ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku dan budaya masyarakat beragama. Nah, selain itu J.S. Praja memodifikasi tipe-tipe perilaku keagamaan, yaitu pernyataan tentang supernatural, yang kedua musik, tarian, dan lagu-lagu, yang ketiga latihan psikologis serta seperti riadoh, yang keempat exhortation, pernyataan kepada orang lain sebagai wakil Tuhan, yang kelima membaca kitab suci, qiraah dan tilawah, yang keenam simulasi, yang ketujuh mana, yang artinya menyentuh benda-benda yang mempunyai daya sakral, yang kedelapan tabu, menghindari diri dari segala sesuatu untuk menjaga terjadinya suatu kegiatan yang tidak diinginkan atau peristiwa yang tidak dikehendaki, yang kesembilan mengadakan pesta dengan menghidangkan makanan-makanan yang sakral, dan ke-10 pengorbanan seperti berkurban, persembahan, dan sumbangan dalam bentuk uang. Ke-11 jemaah atau jemaat seperti profesi, rapat-rapat, dan majelis taklim. Ke-12 inspirasi. Ke-13 simbolisme. Ke-14 memperluas dan memodifikasi kode hukum agama. Yang terakhir penerapan nilai-nilai keagamaan dalam konteks non-religius. Yang berikutnya, materi berikutnya yaitu konstruksi teori penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Berkenaan dengan hal itu, kita tidak perlu menyusun teori penelitian itu sendiri, tetapi cukup meminjami teori ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Salah satu contoh teori yang digunakan penelitian keagamaan adalah penelitian Haji Ummu Salamah dalam disertasi yang berjudul Tradisi Tarekat dan Dampak Konsistensi Aktualisasinya terhadap Perilaku Sosial Penganut Tarekat atau Studi Kasus Tarekat Tijaniyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam perspektif perubahan sosial. Teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut: teori perubahan sosial, teori struktural fungsional, teori antropologi dan sosial agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Materi yang terakhir yaitu model-model penelitian agama. Model penelitian keagamaan disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Jamari, dosen pasca sarjana FKIP Bandung, menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama menggunakan metode ilmiah. Pengumpulan data dan metode yang digunakan antara lain dengan data sejarah, analisis, komparatif lintas budaya, eksperimen yang terkontrol, observasi, survei sampel, dan analisis isi. Nah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi bab 5 tentang penelitian dan model-modelnya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.